Assalamualaikum dulur. Hari ini Mas Bro masih ingin berbagi seputar BPJS Kesehatan ya dulur. Ya, semoga hari ini juga dulur-dulur semua selalu sehat ya. Tetap semangat makaryo dan mencari berkah yang halal. Jadi untuk hari ini Mas Bro ingin mengambil topik apa saja sih perawatan gigi yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi agar kita bisa tahu ya dulur, kira-kira ketika kita ada mengalami gangguan pada gigi, itu apa saja yang bisa di-cover oleh dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ya dulur, agar channel ini bisa segera berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk menambah wawasan. Untuk kesehatan gigi, maka BPJS memiliki beberapa penyakit atau beberapa gangguan di masalah gigi yang bisa di cover ya. Jadi dokter spesialis gigi yang ada di rumah sakit, di poligigi, di puskesmas maupun juga yang praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS itu sudah memiliki panduan apa saja perawatan atau pelayanan terhadap gigi kita yang di cover. Jadi yang pertama adalah premedikasi. Jadi ini jika misalkan gigi kita sakit ya. Jadi pengobatan awalnya biasanya dokter hanya mengecek kondisi gigi, kemudian memberikan obat sebagai penahan rasa sakit ya. Jadi bisa obat-obat antibiotik serta analgesik. Jadi ini adalah yang dinamakan premedikasi sebelum nanti dilanjut ke pencabutan gigi. Jadi tindakan treatment pertama ini yang memang ditujukan untuk mengurangi rasa nyeri dan sakit. Karena ketika masih ada rasa nyeri dan sakit pada gigi dan gusi kita, itu tidak disarankan untuk dokter melakukan pencabutan gigi. Perawatan yang kedua adalah tambal gigi ya. Jadi kalau misalkan gigi kita berlubang dan memerlukan agar fungsi gigi kembali bisa mengunyah enak, kemudian juga tidak merasakan sakit, maka perawatan kedua terhadap gigi kita yang bisa di-cover oleh BPJS adalah tambal gigi ya. Jadi tambal gigi ini dilakukan dengan menggunakan bahan dari resin komposit ya. Jadi biasa dokter gigi akan melakukan penambalan terhadap gigi kita yang berlubang. Tapi sebelumnya memang harus dibersihkan dulu ya, sampai betul-betul terbentuk lubang yang sekiranya ditambal dan bisa mereduksi rasa sakit terhadap gigi yang bolong. Itu untuk yang kedua ya dulur. Jadi treatment tambal gigi termasuk dalam coverage BPJS Kesehatan. Dan untuk yang ketiga adalah scaling gigi ya. Scaling gigi ini kalau misalkan bahasa awamnya adalah pembersihan penumpukan terhadap karang gigi kita tanpa operasi. Jadi misalkan yang non operasi itu pembersihan karang gigi yang pakai ada kayak suaranya ya, itu seperti itu. Pembersihan karang gigi itu namanya adalah scaling gigi. Itu juga termasuk dalam coverage BPJS ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan dulur. Kadang memang kita ya, terutama laki-laki yang perokok ya, itu kadang kan karang gigi kita juga sangat banyak sekali, sangat tebal dan mempengaruhi ketika lambat laun semakin bertambah usia maka semakin tebal karang giginya. Jadi untuk mengurangi itu kita bisa manfaatkan kepesertaan kita di BPJS Kesehatan untuk melakukan pembersihan karang gigi ya. Scaling ini juga termasuk bagian dari manfaat yang bisa digunakan oleh peserta BPJS. Pelayanan kesehatan gigi yang keempat adalah cabut gigi secara permanen ya. Biasanya kalau gigi kita memang sudah benar-benar rusak, ditambal bolong lagi, kemudian sampai mahkota giginya sudah tidak terbentuk, itu biasanya dokter akan menyarankan gigi ini sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi harus dilakukan pencabutan secara permanen. Nah, pencabutan permanen ini adalah pencabutan gigi dari gusinya ya. Jadi betul-betul dilepas giginya. Nah, ini juga termasuk menjadi coverage pelayanan gigi di BPJS Kesehatan. Jadi cabut gigi permanen juga masih bisa dilakukan dan di cover BPJS. Jadi jangan khawatir ya dulur.
Jadi kalau ada yang sakit gigi sampai giginya rusak parah, itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pertama yang ada poli giginya, ya, kemudian atau di dokter spesialis gigi yang bekerja sama dengan BPJS untuk dilakukan treatment pencabutan gigi yang memang sudah rusak. Kemudian yang kelima adalah cabut gigi sulung. Ini biasanya di anak-anak ya dulur. Jadi anak-anak ketika sudah mulai gigi pertamanya keluar, kemudian mau digantikan untuk gigi yang berikutnya, ya itu harus dilakukan pencabutan terhadap gigi sulungnya dulu. Jadi biar pertumbuhan gigi yang keluar itu juga tidak terhalang oleh gigi susu yang ada di awal ya. Jadi gigi sulung atau gigi susu ini biasanya kan tumbuh ketika mereka masih anak-anak sampai di balita ya. Biasanya ada yang lepas sendiri atau mungkin ada yang belum lepas tapi kemudian sudah disusul oleh gigi baru ya. Nah, gigi baru ini kan yang akhirnya menjadi gigi permanen yang sampai kita dewasa nanti. Nah, itu yang harus dicabut adalah gigi sulungnya. Jadi ini perawatan untuk anak-anak ya dulur. Bagaimana caranya dicabut gigi sulungnya agar pertumbuhan gigi berikutnya bisa tumbuh dengan baik. Itu juga di-cover oleh BPJS. Jadi jika dulur-dulur semua memiliki anak dengan kondisi gigi sulung yang sudah mau dilewati oleh gigi yang baru, nah itu bisa dilakukan pencabutan giginya di dokter gigi dan itu masih di-cover oleh BPJS Kesehatan. Yang keenam, nah ini ya. Yang keenam ini adalah gigi palsu. Jadi ada indikasi-indikasi medis tertentu yang mengakibatkan kadang orang akan kehilangan giginya secara permanen. Terutama di usia-usia yang lebih tua ya. Di usia-usia yang matang, di usia-usia bukan anak-anak ataupun karena kecelakaan dan sebagainya. Itu penggantian gigi palsu dengan indikasi medis tertentu itu juga diganti dan di-cover oleh BPJS. Nah, nanti perawatan, kemudian pembentukan gigi palsunya seperti apa, ya, kemudian gigi palsunya modelnya seperti apa, nanti kan pasien atau dulur-dulur semua akan berkonsultasi dengan dokternya dulu. Nah, nanti disarankan, kemudian mulai ada perawatan dan kapan penjadwalan untuk pembuatan dan pemasangan gigi palsunya. Itu juga masih di-cover oleh layanan BPJS Kesehatan. Jadi masih banyak hal yang bisa kita nikmati sebagai peserta BPJS Kesehatan agar kita selalu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan resiko penyakit yang datang ke kita ya dulur. Di tubuh kita mungkin sakit gigi, ya penyakit dalam, kemudian yang fisik di luar dan lain sebagainya. Yang ketujuh yang di-cover oleh BPJS adalah obat pasca ekstraksi. Jadi ekstraksi gigi sendiri adalah tindakan bedah minor untuk mengeluarkan gigi seperti pada kondisi karies atau infaksi. Jadi setelah proses bedah selesai kan pasti membutuhkan obat-obatan ya. Pengobatannya pasca ekstraksi ini yang termasuk dalam daftar perawatan gigi yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ini juga sangat penting obatnya dulur karena berfungsi untuk mereduksi sakit, kemudian membantu tahap penyembuhan setelah dilakukan bedah minor tersebut. Jadi itu ya dulur 7 layanan kesehatan gigi yang di-cover oleh BPJS. Jadi jangan ragu dulur jika memang memiliki ada resiko sakit pada gigi dan mulut, itu juga bisa dikonsultasikan kepada poli gigi di puskesmas, poli gigi di rumah sakit, ataupun juga di dokter spesialis gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu untuk hari ini dulur, jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe agar Mas Bro bisa selalu memberikan informasi yang inspiratif, informatif, dan juga menambah wawasan dulur-dulur semua. Matur nuwun dulur.